Oke, shalom semua. Ya, selamat buat Voice of Worship. 2 tahun gak kerasa. Yang jalaninya rasa sih, saya percaya. Yang gak terlalu menjalaninya gak kerasa. Dan saya percaya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita buka pada Kisah Para Rasul pasal 1. Masih bicara tentang seputar kebangkitan Kristus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9, sebelum Yesus naik ke sorga. Jadi peristiwa terakhir dia ada dalam pelayanannya di muka bumi. Sebelum dia naik ke sorga, dia memberi kata-kata terakhirnya. Dan ini yang dia katakan. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Seringkali tanpa kita menyadari bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, Kisah Rasul 1 ayat 8, menurut Lukas adalah kalimat terakhir Yesus. Tetapi buat saya kalimat terakhir Yesus ini mengandung satu keanehan yang sangat besar. Sadarkah Anda bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 itu begitu anehnya, sebab Kisah Rasul 1 ayat 8 bertentangan dengan segala sesuatu yang dilakukan Yesus selama 3 tahun setengah dia ada di muka bumi. Saya percaya Anda tidak salah dengar. Kisah Rasul 1 ayat 8 sekali lagi bertentangan dengan segala sesuatu yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan selama 3 tahun setengah waktu dia pelayanan di muka bumi. Apa yang aneh, apa yang bertentangan dengan 3 tahun setengah pelayanannya di muka bumi? Apakah soal kuasa kah Pak? Sebab dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Apakah yang aneh adalah soal kuasa? Jawaban saya tidak. Kuasa bukanlah sesuatu yang aneh bagi murid-murid Tuhan Yesus, sebab mereka sudah diajar oleh Tuhan Yesus, bahkan diutus 2 berdua supaya mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka disuruh membangkitkan orang mati. Mereka disuruh mentahirkan orang kusta. Bahkan dalam Yohanes 14, dalam pengajaran Yesus terakhir di malam terakhir, Yohanes 14 sampai 17, dia pernah berkata, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Artinya, persoalan kuasa bukanlah persoalan yang baru dan aneh bagi murid-murid Yesus. Kalau bukan persoalan kuasa, persoalan apa? Apakah persoalan Roh Kudus? Sebab dia kemudian berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Buat saya pengajaran Yesus mengenai Roh Kudus juga bukanlah pengajaran yang aneh. Dia pasti sudah pernah mengajarkan murid-muridnya kuasa itu lahir dari Roh Kudus yang ada dalam hidup seseorang. Bahkan tadi saya berkata pengajaran di malam terakhir Yohanes 14 sampai 17, berkali-kali Tuhan Yesus bicara soal Roh Kudus yang akan menjadi penolong yang lain. Roh Kudus sebagai roh kebenaran, Roh Kudus sebagai roh penghibur. Jadi Roh Kudus, istilah Roh Kudus bukanlah istilah yang aneh bagi murid-murid Yesus, terutama bagi kalangan Yahudi. Roh Kudus itu bukan muncul nanti di perjanjian baru. Roh Kudus sudah ada sejak dari perjanjian lama. Sejak dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 2 sudah ada tentang Roh Kudus. Daud pernah berdoa dan berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia bicara soal Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukanlah sesuatu yang baru dan aneh. Anda bertanya, kalau begitu apa yang aneh? Yang aneh adalah bukan soal kuasa, yang aneh bukanlah soal Roh Kudus, yang aneh sebenarnya adalah soal menjadi saksiku. Dan buat kita yang sudah terbiasa mendengar itu, kita akan berkata, loh, bukankah kita sudah terbiasa mendengar tentang menjadi saksi Yesus, menjadi saksi Yesus? Tetapi Anda harus mengerti, selama 3 tahun setengah Yesus melayani di muka bumi dengan murid-muridnya.
Dia berkali-kali, Anda mungkin pernah ingat, Anda pernah baca, dia berkali-kali ada satu saat ketika dia menyembuhkan seseorang, dia selalu berkata, jangan beritahukan siapapun juga bahwa aku yang menyembuhkan engkau. Jangan salah mengerti, dia menyuruh murid-muridnya memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Sebab berita Yesus adalah berita Kerajaan Sorga. Tetapi dia tidak pernah menyuruh murid-muridnya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dia menyuruh mereka menjadi saksi tentang kehadiran kerajaan sorga, tetapi dia tidak pernah menyuruh mereka satu kali pun menyuruh mereka bersaksi tentang dirinya sendiri. Bahkan ketika dia menyembuhkan orang buta, dia sengaja menjauh dari orang buta ketika orang buta itu sembuh. Dia berkali-kali menghilang dari pandangan umum dan khalayak ramai, sebab setiap kali dia menyembuhkan orang sakit, kalau dia bisa beri nasihat, dia selalu berkata, pulanglah, jangan buat dosa lagi. Pulanglah, muliakan Tuhan. Pulanglah kembali, perlihatkan dirimu pada para imam. Tetapi dia tidak pernah menyuruh mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga bahwa dialah yang menyembuhkan mereka. Matius pasal 16. Yang aneh adalah ketika dia mau naik ke sorga, tiba-tiba dia berkata, sekarang kamu akan menjadi saksiku. 3 tahun setengah dia larang mereka untuk bersaksi tentang dirinya. Dia suruh mereka bersaksi tentang kerajaan sorga, tapi dia tidak pernah menyuruh mereka bersaksi tentang dirinya. Tiba-tiba sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, kamu akan jadi saksiku. Coba Anda lihat Matius pasal 16. Matius 16, dalam Matius pasal 16 Anda akan dapat peristiwa di mana Tuhan bertanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Murid-murid Tuhan Yesus berkata, engkau adalah nabi. Menurut kata orang, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Kemudian dia berkata, baik, tetapi menurut katamu sendiri siapakah aku ini? Hanya ada satu yang bisa menjawab, Petrus. Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias berarti raja yang datang untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu dia berkata, engkaulah raja, raja yang menyelamatkan, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan di atas batu karang ini, apa itu batu karang? Di atas pewahyuan ini, pewahyuan apa? Yesus adalah Mesias, raja yang menyelamatkan, anak Allah yang hidup. Di atas pewahyuan ini aku akan membangun gerejaku. Alam maut tidak akan pernah menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di sorga. Jadi dia baru saja memberitahukan kepada mereka satu pewahyuan yang begitu luar biasa. Sehingga pewahyuan itu menjadi dasar berdirinya gereja Tuhan di muka bumi. Selesai dia mengatakan itu, lihat Matius 16 ayat 20. Matius 16 ayat 20. Bagi Anda yang punya Alkitab Anda perhatikan Matius 16 ayat 20. Sama-sama. Matius 16 ayat 21, 23. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Kembali lagi kita temukan Yesus konsisten selama 3 tahun setengah. Setiap kali dia menyatakan sesuatu tentang dirinya sendiri, selalu dia akhiri dengan kalimat ini. Dia melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga bahwa dia adalah Mesias. Yang aneh adalah Kisah Rasul 1 ayat 8, tiba-tiba dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kalau saya ada di situ hari itu, kalau saya bagian dari murid Yesus hari itu di situ, saya akan angkat tangan dan berkata, guru permisi tolong tanya satu hal. 3 tahun setengah engkau larang kami bersaksi tentang dirimu. Kenapa tiba-tiba sekarang engkau menyuruh kami untuk menjadi saksi tentang dirimu? Hanya ayat 9 berkata, belum ada yang tanya, dia keburu naik ke sorga. Sehingga nggak ada yang bisa jawab. Jadi Anda harus mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Tapi mana jawabannya? Jawabannya saya percaya ada pada Matius pasal 17. Matius 17, Anda akan melihat satu peristiwa yang kembali lagi luar biasa. Dia ada di atas sebuah bukit, Mount of Transfigurasi. Dia merubah rupa dalam segala kemuliaannya. Dia muncul dengan setitik kemuliaannya yang luar biasa. Musa dan Elia kemudian muncul samping kanan, samping kirinya Yesus. Dan itu adalah penglihatan yang sangat-sangat hebat. Sampai Petrus hari itu menyanyi,
Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Dia saking indahnya, luar biasa. Dia berkata, Guru, kami akan bangun 3 pondok bagi Engkau, sebab hari itu mereka dekat dengan peristiwa pondok daun-daunan. Petrus berkata, kami akan bangun 3 pondok, 1 buat Engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia, dan kami akan tetap tinggal di sini. Tapi persoalannya, Yesus berhenti, segala kemuliaannya dia stop. Kemudian dia ajak mereka turun dari bukit itu. Dan dalam peristiwa mereka turun dari bukit itu, lihat Matius 17 ayat yang ke-9. Matius 17 ayat yang ke-9. Anda lihat konsistensi Yesus tentang apa yang dia katakan. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka. Apa? Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun juga. Kembali lagi dia sangat konsisten dan berkata, shh, jangan ngomong siapa-siapa. Kita kalau lihat malaikat, detik ini lihat, detik berikut kita cerita ke semua orang. Yesus waktu dia menunjukkan kemuliaan, murid-murid saya percaya 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus waktu mau turun berkata, mau cerita sama Filipus, mau cerita sama Matius. Tapi Tuhan Yesus berkata pada 3 murid, jangan ceritakan kepada siapapun juga tentang penglihatan ini. Kembali lagi dia konsisten, dia selalu melarang mereka untuk bersaksi apapun juga tentang pewahyuan, tentang pribadinya, tentang dirinya. Tetapi dalam Matius 17 ayat 9 ada petunjuk kecil. Dan dia berkata begini, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Kemudian dia berkata apa? Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Disitulah petunjuknya. Jadi dia berkata, dilarang cerita kepada siapapun. Sampai kapan? Sampai anak manusia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya berarti, kalau sesudah anak manusia bangkit dari antara orang mati, bisa cerita atau tidak bisa cerita? Bisa cerita. Dia berkata tidak bisa cerita selama anak manusia belum bangkit dari antara orang mati. Saya tanya, Yesus menyembuhkan orang kusta, Markus pasal 1, di mana dia berkata, jangan ceritakan siapapun juga bahwa aku yang menyembuhkan engkau. Terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit? Sebelum. Matius pasal 16, Petrus mendapat pewahyuan dari sorga, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Sebelum, itu sebabnya dia berkata, jangan ceritakan pada siapapun juga bahwa aku adalah Mesias. Matius 17, Yesus berubah rupa dalam segala kemuliaan, terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Sebelum, itu sebabnya dia berkata, jangan ceritakan pada penglihatan ini pada siapapun juga. Kisah Rasul 1 ayat 8, terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Sesudah. Itu sebabnya dia berkata, maka kamu akan menjadi saksiku. Sebelum Yesus bangkit, dia selalu konsisten melarang mereka untuk bercerita kepada siapapun tentang dirinya. Mereka hanya bisa bicara soal kerajaan sorga, tapi mereka tidak boleh bicara tentang siapa dia. Sesudah Yesus bangkit di antara orang mati, tiba-tiba dia berkata, sekarang kamu akan jadi saksi. Jadi kebangkitan Kristus adalah titik penting. Kebangkitan Kristus adalah titik penting. Titik balik dalam kisah kesaksian orang percaya. Sebab sebelum Yesus bangkit, tidak boleh cerita. Sesudah Yesus bangkit, kamu justru harus cerita. Dan ini menjadi titik balik. Kalau begitu pertanyaan saya sederhana, apa makna pentingnya kebangkitan Kristus? Kenapa kebangkitan Kristus menjadi titik balik dalam kesaksian kita? Sebelum Yesus bangkit, tidak boleh cerita. Sesudah Yesus bangkit, kamu harus jadi saksiku. Berarti inilah titik pentingnya. Apa makna kebangkitan Kristus bagi kesaksian orang percaya? Kisah Rasul 17 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 17 ayat 31, ayat terakhir kita pada renungan pagi hari ini. Dan kalau pendeta bilang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata haleluya. Tapi saya pernah baca suratan Paulus, saya lupa di mana, Efesus atau Filipi, dia berkata, pasal 2 dia berkata, yang terakhir kukatakan kepadamu. Pasal 2, dia berhenti pasal 6.
Ternyata pembukaan jauh lebih pendek daripada penutupan. Saya tidak heran waktu saya baca Eutikus tiba-tiba ketiduran waktu Paulus khotbah. Gara-gara dia berkata, yang terakhir, Eutikus sudah senang. Ternyata terakhirnya 4 jam. Dia tidur. Beruntunglah Anda punya saya, tidak sampai 4 jam. Haleluya. Kisah Rasul 17 ayat 31, yang terakhir. Walaupun saya tidak jamin ada yang terakhir di antara yang terakhir. Tapi mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 31. Paulus kemudian mengatakan ini dalam khotbahnya di Athena. Satu khotbah yang menurut beberapa peneliti Alkitab sebagai apologetika yang sangat luar biasa. Dan ini yang Paulus katakan. Paulus berkata, karena itu dia telah, Kisah Rasul 17:31. Kisah Rasul 17:31. Karena Allah telah menetapkan satu hari pada waktu mana Allah dengan adil akan menghakimi dunia ini oleh satu orang yang telah ditentukannya sesudah dia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu. Dengan cara membangkitkan dia, orang itu, dari antara orang mati. Paulus bilang begini, Allah telah menetapkan akan datang satu hari di mana dia menghakimi seluruh dunia ini oleh satu orang. Allah telah menetapkan akan ada satu orang yang dia akan pakai untuk menghakimi seluruh dunia ini. Dari mana saya tahu bahwa orang itulah yang akan menghakimi dunia? Oleh sebab itu Paulus berkata, dengan cara ini kita tahu bahwa orang inilah yang akan Allah pakai untuk menghakimi semua orang. Yaitu dia akan memberi lebih dahulu kepada semua orang satu bukti tentang orang itu. Yaitu dengan cara membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Siapa orang yang dia bangkitkan dari antara orang mati? Yesus Kristus. Allah telah menetapkan, Allah Bapa telah menetapkan akan datang satu hari di mana dia mengadili semua dunia ini dengan adil. Oleh satu orang, akan dia pakai satu orang untuk mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Dari mana saya tahu bahwa orang itulah yang akan menjadi hakim yang akan mengadili seluruh dunia? Dengan cara Allah akan memberitahukan kepada kita dengan memberikan lebih dahulu kepada semua orang satu bukti tentang orang itu. Apa bukti yang dia akan berikan? Dengan cara Allah Bapa akan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Siapa orang yang dibangkitkan Bapa dari antara orang mati? Yesus Kristus. Berarti kebangkitan Yesus Kristus menurut Paulus, Kisah Rasul 17:31 dianggap sebagai satu bukti. Dia berkata, dia telah menetapkan satu orang mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Dan sebelum dia mengadili dunia ini dengan adil, dia akan memberikan kepada semua orang satu bukti mengenai orang itu. Yaitu dia membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati sama-sama dikatakan sebagai satu apa? Bukti. Sama-sama bilang bukti. Nah, kalau kebangkitan Yesus adalah bukti, sekarang jelas. Kenapa dia larang mereka bersaksi sebelum dia bangkit? Kenapa dia suruh mereka bersaksi sesudah dia bangkit? Gampang. Sebab kebangkitan Yesus adalah apa tadi? Bukti. Kesaksian yang muncul sebelum bukti terjadi itu akan disebut kesaksian yang tidak sah. Kesaksian yang palsu. Belum kejadian kamu cerita. Berarti itu bukti yang palsu. Berarti kamu mengarang, kamu mengada-ngada, kamu mereka-reka ceritamu sendiri. Tuhan Yesus itu sebabnya berkata sebelum ada bukti, jangan ngomong apa-apa. Sebab kamu akan bersaksi atas sesuatu yang tidak punya bukti. Tetapi ketika bukti itu terjadi, sekarang dia berkata, kamu harus bersaksi tentang aku. Kamu harus jadi saksiku. Bukan hanya bicara tentang kerajaan sorga, tapi kamu harus bersaksi tentang Yesus Kristus, pribadi Yesus itu sendiri siapa. Kenapa? Sebab bukti sudah ada. Kesaksian yang muncul setelah bukti terjadi, itu adalah kesaksian yang benar. Anda dan saya tidak disuruh jadi saksi palsu. Anda dan saya disuruh saksi yang benar. Sebab kita sudah punya bukti. Nah, disinilah problem mendasar.
Problemnya adalah dia berkata bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Yesus yang hidup kembali, adalah satu-satunya bukti. Dia tidak beri bukti yang lain. Dia berkata, kalau kamu mau bersaksi pada orang lain, yang perlu kamu saksikan hanya ada satu hal. Apa? Kamu harus bisa membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Sama-sama bilang, Yesus hidup. Kita harus bisa membuktikan bahwa Yesus hidup. Persoalannya bagaimana saya bisa membuktikan Yesus hidup, sementara Yesusnya keburu naik ke sorga. Disitulah problemnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Doni itu hidup? Gampang, itu orangnya. Sederhana. Doni hidup, itu orangnya. Bagaimana Anda tahu bahwa Samuel hidup? Itu orangnya. Gampang. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa Yesus hidup? Mana orangnya? Anda berkata, oh, menurut cerita kisah bahwa Yesus itu ada di sorga, dia naik ke sorga setelah 40 hari dia bangkit. Mengatakan Yesus naik ke sorga sama saja dengan mengatakan, Pak Doni, papanya Pak Doni mana? Sudah di sorga. Sebab papa saya sudah meninggal. Waktu saya berkata, Pak Doni, papanya Pak Doni mana? Sudah di sorga. Mengatakan papa saya di sorga, sama seperti Anda mengatakan, mana Yesus? Ada di sorga. Apa arti ada di sorga? Sudah meninggal. Dan orang Kristen punya jawaban yang tidak kalah canggihnya. Kemudian ada yang berkata, mana Yesus? Yesus hidup. Amin. Mana Yesus? Ada di dalam saya. Mengatakan kepada orang yang percaya bahwa Yesus ada di dalam saya itu hal yang mudah. Tetapi mengatakan kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus ada di dalam saya itu adalah sesuatu yang sukar. Sebab kalau Anda punya teman, kemudian Anda berkata pada teman Anda tanya, mana Yesus? Yesus itu hidup, mana Yesus? Teman Anda bertanya, Anda berkata ada di dalam saya. Tiba-tiba dia berkata, tunggu di situ, jangan bergerak, tunggu sebentar, 5 menit saja. Dia masuk dapur, dia keluar bawa pisau daging, dan dia berkata, mana Yesus? Di dalam saya. Yesus ada di mana? Di dalam hati saya. Bolehkah saya belah dadamu dan lihat apakah ada Yesus di dalam kamu? Inna ilahi wa inna ilaihi. Nah, Anda tahu disitulah kesulitan kita untuk menjelaskan kepada siapapun juga bahwa Yesus itu hidup. Sebab dia naik ke surga. Satu-satunya jalan keluar bagi saya untuk bisa menjelaskan kepada orang bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Sementara Yesus yang hidup adalah Yesus yang tidak lagi bisa dilihat secara fisik. Yesus yang hidup adalah Yesus yang hidup lewat Roh Kudus-Nya di dalam Anda dan saya. Cara satu-satunya yang saya bisa lakukan adalah saya hanya bisa membuktikan Yesus itu hidup walaupun tidak kelihatan melalui karya dan perbuatannya. Tuhan Yesus pernah bilang sama Nikodemus, Roh Kudus seperti angin yang walaupun tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Saya tidak harus saya bisa jadi saksi sebagai nomor 1, saksi mata atas satu peristiwa khusus, saya disebut saksi. Tetapi sekalipun saya tidak melihat sesuatu secara khusus, tetapi kalau saya mengalami, saya merasakan dampak dari sebuah perbuatan seseorang. Saya tidak lihat Pak Jokowi ambil sekop kemudian campur semen bangun jalan tol, walaupun Pak Jokowi memang mungkin tidak melakukan itu. Tapi sekalipun saya tidak melihat beliau melakukan hal itu, tetapi keputusan dari pekerjaan yang dia ambil kemudian membangun sebuah infrastruktur dan waktu saya pakai sehingga jarak transportasi saya menjadi lebih cepat, maka saya berkata, kalau orang barat tanya, bagaimana dengan Indonesia? Ada pembangunan atau tidak? Saya berkata, ada. Apakah kamu lihat sendiri Pak Jokowi membangun jalan tol? Saya bilang tidak. Terus kenapa kamu bersaksi bahwa ada pembangunan? Sebab saya merasakan. Saya tidak melihat peristiwa khusus itu, tetapi dampak dari pekerjaan dan karya
dari pemerintah beliau, saya rasakan. Oleh sebab itu saya bisa bersaksi. Sama, Yesus sama seperti Roh Kudus karena hidup di dalam Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Seperti angin tidak terlihat. Dengar, kalau saya hidup 2000 tahun yang lalu, mudah bagi saya untuk mengatakan saya lihat Yesus bangkit. Saya mudah mengatakan bahwa Yesus hidup. Paulus dengan adil berkata dalam 1 Korintus, dia ada dalam satu peristiwa dia muncul pada 500 orang yang berbeda. Satu peristiwa, dia muncul di hadapan 500 saudara-saudara. Satu peristiwa. Dan Paulus kemudian berkata, sekalipun begitu, hari ini sebagian dari mereka sudah mati, tetapi sebagian dari mereka masih hidup. Kamu boleh tanya. Dan yang paling luar biasa, tiba-tiba Paulus berkata begini. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada Yakobus. Kita juga masih bisa terima. Tiba-tiba dia berkata, dan kemudian dia menampakkan diri kepadaku. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah melihat Yesus hidup? Nggak pernah. Paulus masih menganiaya murid-murid Yesus hari itu. Kenapa Paulus berkata Yesus menampakkan diri kepadaku dalam perjalanan menuju Damaskus? Yesus menampakkan diri secara spiritual. Tetapi penampakan Yesus secara spiritual itu disebut Paulus sebagai kesaksian bagi dia bahwa Yesus benar-benar hidup. Makanya pengalaman pertobatan saya menjadi pengalaman yang spesial bagi saya. Waktu saya pernah cerita, ada satu kali seperti kebiasaan jam 8 malam sampai jam 10 malam, saya ambil waktu untuk menyembah Tuhan, baca Alkitab dari kelas 1 SMP. Pertobatan saya adalah waktu saya sementara menyembah seperti biasa saya lakukan. Pasang lagu live recording, nyanyi berkeras-keras, tape dibuat keras, mohon maaf bagi yang tidak mengerti tape. Tapi saya kerasin dan saya nyanyi. Tiap malam kalau tidak ada kegiatan, saya pasti ada di kamar saya. Sambil menyanyi muji Tuhan dengan keras-keras. Dan satu hari, satu masa saya merasa tiba-tiba waktu saya sementara menyembah, tiba-tiba saya tahu pintu kamar saya kunci sebab selalu saya kunci. Tapi tiba-tiba saya bisa merasa ada satu orang di depan saya. Saya buka mata, tidak ada siapa-siapa. Saya tutup mata, saya tahu ada orang di depan saya. Itu berdiri bulu romaku. Tapi hadirat Tuhan yang luar biasa. Hari itu saya tersungkur, saya menangis. Yang saya katakan pada Anda, air dari 3 lubang jadi satu di lantai. Air dari mata, air dari hidung, air dari mulut jadi satu semua di Sebab hari itu saya tahu Yesus benar-benar hidup. Orang bilang halusinasi, ilusi, apalah. Delusi buat saya, Anda boleh anggap apa saja. Tapi buat saya hari itu sangat real, sangat nyata. Yesus benar-benar hidup. Kita bisa merasakan, saya selalu berkata kepada adik-adik rohani, saya bisa merasakan pelukan tangan Tuhan hari itu. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang hangat tiba-tiba seperti membungkus saya pagi malam itu. Dan saya bisa rasakan sungguh-sungguh sebab saya tahu dia hidup. Paulus mengalami hal yang serupa. Dia hidup sebab ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Perubahan dalam hidup Anda dan saya menjadi penting. Dengar, kematian Kristus bicara tentang keselamatan karena kasih Allah yang luar biasa. Tolong bilang amin. Tetapi kebangkitan Kristus bicara tentang perubahan hidup dalam hidup seseorang, ciptaan baru. Sebab lewat kuasa kebangkitannya dia menciptakan ciptaan yang baru. Kalau Anda ketemu teman Anda puluhan tahun, teman SD, SMP, SMA yang puluhan tahun Anda tidak ketemu, tiba-tiba tanpa sengaja papasan, kemudian Anda yuk ngafe bareng-bareng yuk, 2 jam Anda ngobrol dengan dia. Dan setelah 2 jam, ayo kita pulang tempat masing-masing, thank you, tolong gantian kontak dan sebagainya. Tiba-tiba teman Anda berkata, tunggu sebentar, 20 tahun kita tidak ketemu. Saya tahu siapa kamu dari kecil. Kamu ini anak paling nakal di kelas. Kalau anak lain guru buat dia menangis. Tapi kalau kamu masuk sekolah guru yang menangis. Kamu bajingan, mohon maaf, kamu bajingan di kelas. Kepala sekolah tiap minggu mesti panggil kamu ke ruangannya dia. Kamu nakal, kamu jahat.
Kamu buat banyak teman-temanmu susah. Pertanyaan saya sederhana, apa yang terjadi? Kenapa hidupmu berubah? Disitulah kesempatan untuk bersaksi kepada mereka, Yesus yang mengubahkan hidup saya. Dan dia bertanya, mana Yesus? Ada di dalam hati saya, tapi dengarkan baik-baik. Saya percaya Yesus hidup sebab tidak ada satupun orang yang bisa mengubahkan saya. Kecuali Yesus itu ada, nyata bagi saya. Orang lain berkata, saya tahu dulu 5 tahun yang lalu hidupmu susah, pekerjaanmu hancur, gak ada harapan, orang tuamu sudah menyerah, tapi kenapa engkau bisa sukses berhasil hari ini? Jawaban Anda sederhana, sebab Yesus hidup. Yesus yang buat mujizat dalam hidup saya. Keselamatan ada dalam kematian Kristus, tetapi perubahan hidup ciptaan baru ada pada kebangkitan Kristus. Paulus berkata 1 Korintus 15, kalau Yesus hanya mati tanpa pernah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dengar baik-baik. Kematian bicara tentang keselamatan, tetapi kebangkitan bicara tentang ciptaan baru, perubahan hidup. Tiba-tiba Paulus bilang, kalau Yesus cuma mati tanpa pernah bangkit, sia-sialah imanmu. Kalau kamu cuma mengalami keselamatan tanpa pernah mengalami ciptaan baru, perubahan hidup, maka sia-sialah imanmu. Ada banyak orang saya takut hanya berhenti sampai pada selamat, tapi tidak pernah mengalami kematian Kristus, tetapi mereka tidak pernah mengalami kebangkitan Kristus. Makanya mereka selamat, buat dosa lagi, minta ampun, selamat lagi. Walaupun jangan digampangkan kemudian, oh gampang ya Pak, kalau begitu tiap kali buat dosa pokoknya minta ampun. Tapi maksud saya semoga Anda tangkap, selamat, kemudian jatuh dalam dosa sama, minta selamat lagi, kemudian jatuh lagi dalam dosa yang sama, selamat lagi. Kenapa bolak-balik jatuh dalam dosa? Sederhana, sebab Anda mengalami kematian Kristus, tapi Anda tidak pernah mengalami kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, sia-sialah imanmu. Saya berdoa kita semua jadi bukti dari kebesaran Tuhan. Dari mana caranya? Sebab hidup kita menjadi hidup yang baru. Ada Doni yang baru, ada Samuel yang baru, ada Glady yang baru, ada Eric yang baru. Agni sudah baru dari dulu. Ya. Stok lama baru keluar baru. Apa? Ada yang baru. Dan saya berdoa Anda mengalami kebangkitan Kristus, kebangkitan yang membuat kita mengalami ciptaan yang baru. Jadi baru. Hidup yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Mari kita datang pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana caranya kita mengenal Dia? Mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Selalu dua hal itu berjalan bersama-sama. Kematian tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan Kristus. Sebab kalau Yesus cuma mati tanpa pernah bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Kematian Kristus bicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Tetapi kebangkitan Kristus bicara tentang kuasa yang membawa kita menjadi ciptaan yang baru. Pak, bisakah saya berubah? Bisakah suami saya berubah? Bisakah anak-anak saya berubah? Bisakah orang tua saya berubah? Rasanya nggak bisa. Mungkin tidak bisa. Tetapi ingat, Dia tidak mengubah yang jahat jadi baik. Dia membuat yang mati dibangkitkan kembali. Dia menciptakan baru. Dia menciptakan baru. Dan dalam ciptaan baru, Dia bisa berbuat apa saja. Hal yang mustahil, menurut Sri Mulat, hil yang mustahil. Itu lebih daripada hal yang mustahil. Tapi Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup rubah, Dia sanggup rubah. Makanya kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Ada sebuah perubahan. Kematian Yesus berurusan dengan masa lalu kita dan hari ini. Tetapi kebangkitan Yesus berurusan dengan hari ini dan hari besok kita. Ya, Dia perlu berurusan dengan masa lalu kita. Dia berurusan di salib tentang kepahitan Anda, kekecewaan Anda, kemarahan Anda, ketidakmampuan Anda, ketidaksanggupan Anda, sakit hati Anda. Dia urusi semua itu di salib. Tetapi jangan berhenti sampai pada kematian. Dia harus berurusan dengan kebangkitan. Bawa Anda pada perjalanan masa depan. Petrus dalam Yohanes 21, Yesus ajak dia di api unggun. Dia tidak berurusan dengan masa lalu. Sebab dia sudah mati bagi Petrus. Tetapi waktu itu dia bangkit. Itu sebabnya dia berurusan dengan masa depan Petrus. Masa lalu Petrus bicara tentang Yesus mencintai dia. Mati bagi dia. Tapi masa depan Petrus dia tanya. Soal masa depan, do you love me? Maukah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, ya Guru, aku mencintai aku. Engkau apa yang harus kulakukan? Dia tunjuk pada masa depan. Yesus tidak pernah mengingat-ingat, mengungkit-ungkit masa lalu Anda. Kalau Anda benar-benar terima Dia, Dia tunjuk masa depan Anda. Gembalakanlah domba-dombaku. Masa lalu Anda tidak akan bisa dirubah sebab sudah terjadi. Yesus hanya bisa mendatangkan pemulihan dalam hati. Tetapi masa depan Anda, Dia bisa rubah menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, lepaskan masa lalu. Jangan lagi lihat masa lalu. Itu sudah dikubur bersama dengan kematian Yesus. Pandang masa depan. Anda akan berjalan bersama-sama dengan Dia, dengan masa depan yang baru. Stop berurusan kembali lagi dengan dosa Anda. Jangan hanya berhenti pada kematian. Saya melihat orang Kristen hanya mengalami kematian Kristus tapi tidak pernah dibangkitkan. Bolak-balik berurusan dengan masa lalu, kepahitan, kekecewaan masih belum bisa ngampuni. Tapi mari urusi selesai itu. Setelah itu selesai, ingat ada kebangkitan Kristus. Ada masa depan yang penuh harapan. Mari kita datang pada Dia. Yesus mengambil roti pada malam itu. Mengucapkan berkat. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini bukan lagi roti biasa tapi persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan anggur ini bukanlah cawan anggur biasa, tetapi cawan persekutuan dengan darah Kristus?
Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur. Mari tanggalkan sudah kepahitanmu, tanggalkan kekecewaanmu. Berkata pada Tuhan, sampai hari ini Tuhan, hanya sampai hari ini. Dan setelah ini aku akan melangkah bukan hanya lagi berurusan dengan dosa-dosaku, tapi mulai berurusan dengan masa depanku bersama-sama dengan Yesus. Semua dosa dan kesalahanku biarlah sudah dikubur bersama-sama dengan kematian Kristus. Biarlah kami mengalami kebangkitan-Mu hari ini, ciptaan yang baru, suami yang dirobahkan menjadi suami yang baru, istri yang dirobahkan menjadi istri yang baru, anak-anak yang dirobahkan menjadi anak-anak yang baru, sifat, karakter, temperamen yang baru. Biarlah kasih Kristus mengalir dan ada sesuatu yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita dan biarlah terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai semua kita. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.